Selamat malam teman-teman semua. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai sejarah kelapa sawit di Indonesia, malam hari ini kita akan membahas alur bisnis atau tahapan-tahapan sebuah perkebunan itu bisa dibentuk dan beroperasi sampai kepada menjual hasil CPO-nya, seperti itu. Langsung saja, yang pertama kita membaginya dalam 3 tahapan ya. Dalam 3 tahapan. Untuk tahapan pertama itu terkait persiapannya. Nah, untuk persiapannya itu ada beberapa di sini saya tampilkan. Yang pertama studi kelayakan, kemudian persiapan lahan dan juga legalitas. Nah, persiapan di sini sangat penting ya, terutama di studi kelayakan. Di sini akan dikaji mulai dari pembiayaan, ya kan? Pembiayaan akan dikaji ke depannya apakah perusahaan tersebut yang di sektor perkebunan kelapa sawit ini bisa survive ke depannya. Nah, setelah kita kaji pembiayaannya bagaimana, sistem modalnya seperti apa, baru kemudian akan kita tentukan kesesuaian lahannya, di mana mau didirikan, di mana perkebunan itu akan dikelola seperti itu. Apakah tempatnya support untuk tanaman kelapa sawit atau tidak. Selanjutnya yang diurus barulah legalitas. Nah, disinilah yang paling termasuk critical pointnya. Di legalitas ini sering terbentur dengan masalah sengketa lahan. Nah, oleh sebab itu di sini sangat dibutuhkan ketelitian, di mana perusahaan tersebut harus betul-betul mengelola tanahnya itu sesuai dengan HGU yang diberikan atau yang diajukan kepada pemerintah, seperti itu. Karena kita lihat ini realitanya, ada beberapa perkebunan yang terkadang mengelola itu lebih atau di luar HGU-nya. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan sengketa dengan masyarakat. Selanjutnya, ketika 3 poin ini sudah terpenuhi, barulah kita beralih kepada prosesnya. Nah, ini ada proses pembibitan dan juga land clearing atau persiapan lahannya. Kedua proses ini baru bisa dilakukan setelah ketiga proses ini sudah benar-benar selesai. Di pembibitan, tentu saja di sini dibutuhkan penyediaan benih atau kecambah kelapa sawit, di mana umumnya perkebunan itu menggunakan benih-benih yang sudah tersertifikasi, baik itu dari swasta maupun dari lembaga pemerintah, seperti itu. Kemudian untuk land clearing ini juga sesuatu yang sangat penting ya. Saya akan tunjukkan contoh fotonya. Ini dia land clearing atau persiapan lahan. Banyak paradigma itu menganggap bahwasanya persiapan lahan atau land clearing yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit itu sangat merugikan ekosistem. Nah, cuman di sini harus digarisbawahi, memang ada beberapa perusahaan itu yang bisa kita bilang nakal ya, nakal. Contohnya ada yang dia melakukan land clearing dengan pembakaran hutan seperti itu. Nah, land clearing pembakaran hutan itu sangat tidak direkomendasikan atau tidak diperbolehkan karena satu, dia pasti akan mengganggu ekosistem dan biodiversitinya. Memang kalau secara hitung-hitungan kos atau biaya pembakaran hutan itu bisa dibilang biayanya lebih murah daripada land clearing dengan cara konvensional seperti yang saya tampilkan di sini, menggunakan sinso secara manual, kemudian menggunakan ekskavator atau alat berat untuk meratakan. Memang biayanya lebih mahal, tetapi akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembakaran hutan, dimana untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, kemudian Sinarmas dan lain-lain itu umumnya sudah tidak ada lagi proses pembakaran hutan, jadi harus digarisbawahi. Selanjutnya untuk bagian yang kedua kita masuk ke dalam proses core-nya atau intinya. Nah, proses core atau intinya dalam perkebunan itu setelah tadi perencanaan adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu mulai dari penanaman, kemudian pekerjaan perawatannya, pemanenannya, transport sampai kepada pengolahannya. Nah, disinilah nantinya akan banyak membutuhkan sumber daya manusia, di mana proses tanam, merawat, di sini semuanya sudah diatur
menggunakan SOP dari perusahaan tersebut atau standar operasional prosedur, di mana menerapkan sistem budidaya yang sudah sesuai dengan kondisi di areal tersebut. Nah, setelah proses tanam, rawat, panen, transport, dan olah ini terpenuhi, disinilah yang tadinya dari kita menanam kecambah sampai ke ujung sini, proses olah akan menjadikan CPO atau minyak mentah. Nah, setelah itu kita tunjukkan gambarnya, ini sekilas saja. Ini adalah gambaran pembibitan, kemudian ini penanaman tanaman muda, kemudian ada perawatan, pemanenan, pengumpulan hasil tandan buah segarnya, kemudian buah dimuat, baru dikirim ke pabrik. Inilah gambaran proses di divisi tanaman seperti itu. Nah, setelah itu baru ketika masuk di pabrik akan dilakukan perebusan menggunakan sterilizer, kemudian nanti ada pemipilan menggunakan tracer nama alatnya, kemudian diolah kembali terus hingga sampai menjadi CPO atau minyak mentah. Nah, proses pabrik ini juga nantinya akan saya jelaskan satu persatu dalam video saya berikutnya ya. Tentunya setelah video-video dari kegiatan-kegiatan di divisi tanaman, nanti akan berlanjut ke video yang mengulas tentang proses pabrik. Nah, setelah menjadi minyak CPO akan disimpan di tangki penyimpanan seperti ini, di mana tangki ini itu lokasinya ada di masing-masing pabrik. Nah, jadi setiap pabrik wajib memiliki storage tank atau tangki penyimpanan. Nah, kemudian untuk tahapan yang ketiga, tahapan ketiga ini adalah tahapan yang ke arah pemasaran. Oke, kita lanjut. Setelah tadi disimpan di tangki penyimpanan atau storage tank, kemudian CPO akan diserahkan kepada tim marketing untuk mencari pembeli atau tender yang akan menjual minyak tersebut. Setelah diperoleh, maka minyak tersebut akan dibawa menggunakan transport. Ini biasanya transport ini ada menggunakan mobil dari perusahaan atau bisa juga dengan menggunakan kontraktor memberdayakan masyarakat sekitarnya. Nah, setelah transport biasanya akan dibawa ke pusat untuk dilakukan refinery atau branded, tergantung kita mau jualnya minyak mentah atau sudah menjadi olahan atau diturunkan seperti minyak goreng atau lain-lain. Nah, umumnya yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia itu dia menjual CPO. Jadi hanya beberapa perusahaan saja yang dia itu langsung menjadikan CPO-nya itu produk jadi dan dipasarkan. Nah, itu masih menjadi kelemahan kita ya. Kita menjual CPO keluar dengan harga murah, kemudian oleh luar negeri dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang relatif lebih mahal. Nah, kemudian setelah itu akan didistribusikan kepada konsumen seperti itu. Disinilah nanti akan dilakukan proses ekspor ke luar negeri. Nah, untuk saat ini negara-negara tujuan ekspor di sektor kelapa sawit ini ada beberapa ya, yaitu yang terutama itu di India, kemudian ada di beberapa di Timur Tengah, kemudian terutama di Eropa. Nah, untuk di India ini menurut saya paling tinggi karena memang di sana kebutuhan akan CPO yang dijadikan bahan turunan di sana sangat banyak. Nah, itu kurang lebih di sini kita akan berikan contohnya. Ini pengiriman dari pabrik, dari storage tank, kemudian dilakukan pengapalan. Nah, mayoritas untuk pengiriman CPO itu pasti menggunakan pengapalan, sehingga biasanya di dekat pelabuhan itu dibangunlah berupa pusat refinery atau biasanya penyimpanan juga. Di situ akan diklasifikasikan antara CPO yang kualitasnya bagus, kualitas super, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja singkat 10 menit. Semoga teman-teman bisa memahami. Apabila ada yang belum jelas atau terlalu cepat mungkin saya menjelaskan, silahkan komentar di bawah, atau teman-teman bisa langsung tanyakan kepada saya melalui email atau nomor WhatsApp yang saya cantumkan di awal video. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Silahkan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk Anda, dan silahkan dibagikan ke rekan-rekan Anda. Terima kasih.